Halo teman-teman semua. Selanjutnya kita akan masuk ke part yang kedua. Kita akan membahas apa sih? Yuk kita simak video berikut ini. Apa sih pubertas itu? Pubertas merupakan masa transisi dari anak-anak menuju remaja, di mana terjadi perubahan fisik, emosional, sosial, dan pematangan fungsi seksual yang signifikan sebagai persiapan untuk menuju kedewasaan. Untuk yang selanjutnya, apa sih masalah yang dialami remaja ketika pubertas? Nah, masalah utama yang dihadapi oleh remaja adalah tidak mengetahui langkah apa yang harus diambil terkait dengan perubahan yang dialaminya, terutama terkait dengan pemahaman mereka tentang masa pubertas dan bagaimana mereka menanggapi perubahan tersebut. Tetapi, sebelum mengatasi hal tersebut, kita harus mengetahui lebih dulu apa sih ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta hormon apa saja yang berubah pada saat pubertas. Oke, yang berikutnya ada ciri-ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, payudara membesar. Yang kedua, mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga, tinggi badan ataupun berat badan bertambah. Yang keempat, mood mudah berubah. Yang kelima, pinggul membesar. Dan yang keenam, muncul bulu halus di sekitar ketiak atau alat kelamin. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, tubuh menjadi berotot. Yang kedua, tumbuh kumis dan jenggot. Yang ketiga, tinggi badan bertambah. Yang keempat, suara memberat dan tumbuh jakun. Yang kelima, mengalami mimpi basah. Nah, berikut adalah hormon yang berubah atau berpengaruh selama masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada gonadotropin atau GnRH. Hormon ini dilepaskan dari otak baik pada perempuan maupun laki-laki, yang dimana nantinya akan merangsang produksi dua jenis hormon, yaitu hormon estrogen pada anak perempuan dan hormon testosteron pada anak laki-laki. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Hormon LH ini adalah hormon yang memengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan pada wanita. Sedangkan pada pria, hormon LH berfungsi untuk merangsang produksi testosteron. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH, di mana peningkatan FSH merangsang perkembangan folikel ovarium dan peningkatan estradiol yang mengarah pada munculnya tanda-tanda seks sekunder. Lalu ada hormon estrogen yang berpengaruh pada perempuan serta hormon testosteron yang berpengaruh pada laki-laki. Lalu di sini ada beberapa cara untuk mengatasi perubahan emosional dan sosial pada masa pubertas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen stres, mengembangkan keterampilan kesehatan emosional yang berkaitan dengan manajemen stres, yaitu dapat dilakukan dengan cara teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi, serta mindfulness yang dapat membantu mereka meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi kecemasan. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan komunikasi merupakan elemen krusial dalam strategi bimbingan, mengajarkan remaja untuk mengungkapkan perasaan mereka secara efektif kepada orang tua, teman, dan konselor yang dapat mempermudah tercapainya pemahaman serta dukungan yang lebih baik. Kemampuan untuk menyampaikan perasaan dengan jelas dan terbuka ini dapat memperbaiki hubungan interpersonal dan membuat remaja merasa lebih dihargai dan dimengerti. Hal ini juga mendukung pengembangan keterampilan sosial yang berguna dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, mengajarkan teknik kognitif perilaku.
Pendekatan ini berfokus untuk mendampingi remaja dalam mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang memengaruhi perasaan mereka. Dengan mengajarkan cara berpikir yang lebih positif dan realistis, remaja dapat mengurangi dampak perasaan negatif dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Yang keempat, perlu adanya dukungan keluarga. Keterlibatan aktif keluarga dalam mendengarkan dan memahami perasaan remaja serta memberikan bimbingan dan nasihat yang bijak dapat memperkuat rasa percaya diri dan stabilitas emosional mereka. Dukungan yang terus-menerus dari keluarga juga menjadi dasar yang kokoh bagi remaja dalam menghadapi perubahan dan stres terkait dengan pubertas. Selain itu, adanya dukungan dari lingkungan dan teman sebaya. Keterlibatan sekolah dan teman sebaya juga memiliki peran penting dalam proses ini. Guru sebagai bagian dari lingkungan sekolah dapat memberikan dukungan tambahan dengan menciptakan suasana belajar yang inklusif dan memahami perubahan emosional yang dialami remaja. Mereka dapat membantu dengan menyediakan sumber daya serta strategi coping yang bermanfaat untuk mengelola emosi ini. Di sisi lain, teman sebaya sering menjadi sumber dukungan emosional yang signifikan bagi remaja. Hubungan sosial yang positif dengan teman dapat memberikan rasa keterhubungan dan pengertian yang sangat dibutuhkan selama masa transisi ini. Teman yang empatik dan mendukung dapat membantu remaja merasa lebih diterima serta memudahkan mereka dalam berbagi pengalaman dan perasaan mereka. Yang terakhir ada edukasi pubertas. Edukasi tentang pubertas sangat penting untuk memberikan informasi yang tepat mengenai perubahan fisik dan emosional yang dialami remaja. Penjelasan yang jelas mengenai proses biologis seperti pertumbuhan hormonal, perubahan tubuh, dan dampaknya terhadap kesehatan mental dapat membantu remaja memahami dan menerima perubahan yang sering terjadi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kita bertemu di part yang selanjutnya. Dadah!